Jadi kalimat-kalimat teman-teman, kalau ilmu tauhid bicaranya tentang keesaan Allah, ya, baik sifat, wujud, zatnya dan sebagainya. Ilmu kalam itu tentang nanti kajian-kajian filsafatnya. Makanya nanti tumbuh pemahaman-pemahaman dari para tokoh, ya, tentang memaknai Allah. Nanti banyak nanti banyaknya. Oke, ada akidah, ikatan kepercayaan, aqaid ya, ikatan itu, akad ya. Dan sudah akad di sini belum? Belum ya, juga semester 1 udah akad segala. Akad itu nikah maksudnya, diakadkan ya. Dan akad juga bisa akad jual beli. Nah, cuma di sini tentang ikatan kita dengan Allah, la ilaha illallah. Ilmu hakikat adalah ilmu kesejatian. Jadi bicara tauhid ini ilmu penting sekali ya, karena sesuatu yang sangat sejati, sangat prinsip, dan sangat bisa menjadikan puncak dari semua ilmu menurut saya ini. Oke, tambah lagi. Oke, ini istilah-istilah ya. Jadi judulnya ini istilah-istilah dalam ilmu, nama lain ilmu tauhid. Oke, kita bahas tentang hari ini skema ya. Skema ilmu tauhid. Nah, ini yang harus teman-teman pahami tentang bicara keapahan ilmu tauhid itu. Tauhid adalah, nah ini ada skemanya, kedudukannya, ya, pembahasannya, hukum mempelajari ilmu ini, urgensi mempelajarinya, nama lain ilmu ini dan manfaatnya. Oke ya, dilanjut. Nanti kita banyak diskusi boleh. Nah, ini teman-teman ya. Jadi yang disebut dengan objek ilmu tauhid itu apa? Nah, oke. Nah, jadi satu, pembahasan ilmu tauhid pasti satu dia membahas arkanul iman. Apa arkanul iman? Rukun iman. Rukun iman, oke. Jadi tidak semata iman kepada Allah, malaikat, bukan begitu. Tapi memang kajian ini akan bicara tentang apa malaikat. Apakah malaikat itu memiliki orang tua gitu? Memiliki boleh ada yang boleh jadi bertanya begitu ya. Apakah malaikat memiliki orang tua? Tidak, Ustaz. Tidak. Kenapa? Dia lahir dari mana? Diciptakan oleh Allah, Ustaz. Dari cahaya. Dari cahaya. Jadi nggak ada proses ibu bapak ya? Tidak, Ustaz. Wallahu alam itu. Harus yakin kita jawabannya. Makanya di Aqidatul Awam kan ada ya. Wal malakul ladzi bila abi wa gitu. Dan malaikat itu tidak punya ibu, dia diciptakan dari cahaya, nah gitu. Jadi itu akidah. Jadi kalau malaikat mah nggak akan dapat ini ya, nggak akan nikah gitu ya, karena memang itu. Nah, arkanul iman bicara tentang keimanan kita. Hukumnya, awas ini doain ini ya. Karena tujuan dari ilmu ini adalah mencapai keyakinan, kepuasan terhadap hati dan akal terhadap kebenaran Islam gitu. Harus ada yang mempelajari ini. Tapi mempelajari lebih dari itu hukumnya fardu kifayah. Jadi contoh misalnya gini, kita tentang rukun iman itu harus wajib ain. Tapi kalau mempelajari contoh tentang makhluk gaib, kita bicara tentang jin ya. Kudu ya kita tahu alamat jin di mana gitu. Kata saya di Ciamplas, bahkan di Ciamplasnya jin oke di Parotongan ya. Nah, celanana di Permak, bahkan sebagian ada jin yang di Permak ya. Blue jin tapi itu Pak. Nah, bukan itu yang kita bahas. Jadi mempelajari lebih jauh ya, nanti ada kajian-kajian seperti begini. Ya kalau bicara tentang apa sih nanti kalau jin itu apakah dia punya rumah, punya ini gimana bentuk rumahnya? Tak itu kudu dibahas gitu namanya. Tapi kita yakin ada jin itu
ada makhluk gaib itu sesuatu yang harus kita yakini. Nah, tujuan ilmu ini adalah memberikan terhadap hati itu kepuasan, keyakinannya. Tentunya keyakinan yang benar. Nah, teman-teman nanti setelah paham tentang hukumnya, nanti kita pelajari tentang apa yang kita kenal dengan istilah objek utama. Maka ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia, asyraful ulum ya. Di asyraful ulum itu jadi sangat mulia ya. Kemuliaan itu, ilmu itu ketika kita, kata Hakim, dikaruniakan ilmu ketauhidan. Betul. Karena apa? Inilah yang memberikan ketenangan bagi diri, ketenangan bagi batin. Ada orang yang udah pintar tapi hatinya gelisah wae. Artinya Allah belum menurunkan ilmu tauhid kepadanya gitu. Kenapa? Contoh, kita contoh ya, Pak Tauhid punya teman arsitek ya. Dia itu hartanya berlimpah ya dari hasil arsitektur yang dia buatkan tentang bangunan gitu. Ahli ya. Dia kuliahnya dari ITB. Dan hari ini kalau lihat gambar-gambarnya, wah keren. Salah satunya gambar yang dibangun untuk Eko 2, Eko 1, gambar di Serua. Itu adalah, nah, untuk ilmu kemanusiaan saja ya, tentang arsitektur, Allah menghargai dan mengangkat derajat orang itu. Apalagi kalau dia memahami tentang siapa yang membangun dunia alam semesta ini gitu. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, itu ilmu-ilmu yang itu teh sudah jadi sangat kecil dan betapa mulianya orang mengenal ilmu tauhid gitu. Paham teman-teman? Ya. Jadi bicara tentang kalau objek kajiannya kan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita paham tentang Allah yang memiliki alam semesta. Kita paham tentang ilmu matematika, tentang ilmu dunia aja, Allah akan mengangkat derajat orang itu. Apalagi dia memahami tentang ilmu hakikat tauhidan kepada Allah gitu. Ya. Jadi semakin dia akan bermakna, bermanfaat gitu. Bagi dirinya, bagi keluarganya, mungkin masyarakat, tetangga, dan bagi kehidupan dunia akhiratnya. Jadi pokok pembahasannya itu tentang Allah semesta alam. Ya. Jadi objek yang paling mulia itu kita mengenal Allah, betul tidak? Ya. Dan manfaatnya sangat mulia karena menunjukkan as-sa'adah, ya, sa'adah dunia akhirat, kebahagiaan hakiki dunia akhirat. Jadi orang yang mengenal ilmu tauhid, mengenal tentang akidah yang benar, tentang hakikat kehidupan, dia akan satu, oleh Allah diberikan ketenangan hidup, kedua kebahagiaan, as-sa'adah dunia, sa'adah akhirat gitu. Kebahagiaan dunia akhirat. Jadi objek ini sangat utama gitu ya dalam ilmu ini. Oke, ini skema 1 ya. Skema 2-nya. Skema 2 bicara tentang ya masih sama ya, bahwa bidang pembahasan ilmu tauhid itu arkanul iman. Ini teh keyakinan kita kepada Allah, Rasul, kitab, malaikat, hari akhir, hari takdir, qada qadar ya. Andai kan teman-teman sudah bisa sampai ke tahap ini, wah, jangankan inilah kalau teman-teman di sini mungkin ada yang penghafal Quran ya. Saya suka mau melihat orang-orang yang hafal Al-Quran itu hidupnya kelihatan mengalami ketenangan ya. Padahal mohon maaf mengendalikan hanya baca Quran. Tapi orang teh rezekinya datang sendiri, dihormati. Betapa tidak, karena satu, kitab Allah Al-Quran itu adalah sesuatu yang mulia, Al-Quranul Karim. Diturunkan di tempat mulia oleh orang mulia, oleh Zat yang maha mulia pada malam kemuliaan. Dan siapapun yang bacanya pasti penuh kemuliaan. Nah, kita yakin tentang kitab Al-Quran aja, itu udah sangat dahsyat ya. Seperti itu teman-teman. Ya, oke. Bidang pembahasannya adalah Arkanul Iman. Mempelajarinya tadi fardu ain, tapi jadi fardu kifayah untuk pengembangannya. Kemudian ilmu tauhid juga adalah ilmu yang sangat penting, asruful ulum, karena dia bicara tentang hakikat as-sa'adah dan tentang keyakinan. Maka setelah kedudukan ya,
kita juga kenapa mempelajari sebentar. Penting sekali mempelajari tentang ilmu tauhid. Ini jadi syarat diterimanya iman Islam kita. Orang yang paham ilmu tauhid dia akan tahu tentang apa itu pembatal-pembatal keislaman. Orang yang memahami ilmu tauhid dia akan menumbuhkan keyakinan dalam melakukan amal. Ya, tentunya dengan ilmunya sehingga dipastikan dia akan diterima amalnya. Oke ya, ini saya pelan-pelan karena inilah yang sangat penting menurut saya ilmu yang sangat penting. Dan kalimat iman Islam itu adalah kalimat syahadatain ya, dua kalimat syahadat termasuk tauhid itu sendiri. Jadi ilmu tauhid penting pengantar diterimanya amal. Kenapa sih kita penting mempelajari ini? Kan ini diterimanya amal gitu. Teman-teman bisa gagal amalnya ketika tidak menghadirkan nilai-nilai ketauhidan. Lurus-lurus saja belajar gitu. Inilah salah satu skema ketiga dan terakhir objek kajian ilmu tauhid adalah satu. Nah ini objeknya nih, objeknya maudunya yang menjadi kajian kita itu satu sifat Allah. Maka nanti ada yang 20 sifat Allah tentang kenabian, tentang kematian. Kematian itu tidak bisa di pendekatan logika ya. Kemarin sempat saya tanya kan, ruhnya di mana? Nisa masih ingat? Di Asfala Safilin A'la ini bisa teman-teman surga atau di Asfala Safilin. Awas jangan nyebut di jonggol ya. Ruh kita orang yang meninggal itu ada di mana? Nah, nanti kalau dengan pendekatan keimanan itu selesai. Maka ketika dia ditinggalkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita dengar ya tiap kalau ada yang meninggal di masjid kan inna lillahi. Kenapa kalimatnya jamak gitu? Padahal yang meninggalnya seorang. Telah meninggal Bapak Muhammad Fazrul contohnya. Oh, yang meninggalnya kan satu ya. Dari RT 7, RW 8, kelurahan penantian gitu ya. Kecamatan menanti seumur hidup telah meninggal pada hari ini contoh. Itu yang meninggalnya seorang tapi kalimatnya sesungguhnya kami dari Allah. Innalillahi wa inna. Karena boleh jadi setelah Kang Fazrul siapa? Pak Tauhid, pasti itu dalam hatinya dia mikir itu ya. Karena kita tahu ilmu kematian itu bukan berdasarkan urutan. Nah, kalau di sini kalau berdasarkan urutan dari wajahnya kira-kira siapa yang paling pertama meninggal nih dari wajahnya nih? Siapa coba? Pasti nunjuk Pak Tauhid ya. Karena Pak Ustadz cenanya. Bukan Karena begitu. lebih tua, Ustaz. Kata siapa lebih tua? Aduh. Aribat. Ya. Kematian mah bukan nomor urut tapi nomor cabut. Suka-suka Allah. Boleh jadi yang muda dulu yang mati teh. Boleh jadi Pak Ustadznya mah nanti. Kalau enteh, tahu enteh nggak kebun enteh? Tahu kan? Tahu, Ustaz. Tahu. Enteh itu yang diambil pucuknya apa bantangnya atau tangkainya? Pucuk. Lagi pucuknya apa tangkainya? Pucuk. Nah, iya para rucuk hungkul tah bakal marah heula teh. Gitu. Yang Beda, muda dulu, Ustaz. Ustaz. Yang muda dulu. Jadi bicara kematian adalah bicara sesuatu yang nomor cabut sesuka Allah. Maka objek kajian ini jadi penting ketika kita memahami apa tentang Allah yang qadim, yang terdahulu, tanpa ada permulaan, yang akhir tanpa ada penghabisan. Kajian-kajian ini berada dalam kajian ilmu tauhid tentang sifat Allah. Nanti di semester 3 sifat Allah saya udah bahas semester 3 nih. Tentang kematian nanti semester 1 2 tentang pembatal dan sebagainya. Dan hingga diharapkan nanti apa sih dampak dari belajar ilmu tauhid teh. Kalau bodohnya ini udah ada sebenarnya udah ada dalil-dalilnya ya.